selamat datang di channel ini. Kita akan membahas mengenai soal nomor 3 yang ada di penugasan TLS 2025. Nah, di sini saya menggunakan metode flowchart untuk merepresentasikan hasil cara berpikir saya. Nah, kita awali dengan flowchart dengan kata mulai serta input nilai. Nilai di sini diberikan jenis data integer, lalu atau bisa long mungkin jika datanya besar, dan kita beralih ke rumus ini, yaitu rumus P sama dengan nilai kurangi 25 modulo 20 tambah 3 ditambah 80. 20 di sini merepresentasikan jumlah detik yang dibutuhkan oleh lampu hijau, 3 adalah jumlah detik yang dibutuhkan oleh lampu kuning, dan juga 80 adalah jumlah detik yang dibutuhkan oleh lampu merah. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat menghasilkan bahwa P sama dengan nilai kurangi 25 dimodulokan dengan 103. Kenapa bisa kita menemukan rumus ini? Rumus ini didapatkan sesuai dengan pernyataan di soal, yaitu pada keterangan bahwa pada detik keempat apel baru menunjukkan warna kuning. Dan di sini juga diberi clue bahwa apel menunjukkan lampu kuning di detik ke-45 hingga 47. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa detik dimulainya lampu apel dan juga detik durasi itu merupakan hal yang beda. Jadi kita harus menyamakan mereka semua dengan nilainya dikurangi dengan 25. Di mana 25 merupakan detik ketika lampu hijau mulai berjalan. 25, 26. Nah, kita masuk kembali ke logika. Apakah 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 19? Jika ya, maka warnanya adalah hijau. Jika tidak, maka kita kembali ke gerbang logika, yaitu apakah 20 dikurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 22? Jika ya, maka warnanya kuning, jika tidak warnanya merah. Nah, semua pewarnaan ini kita jadikan output sehingga program ini selesai. Sekarang kita beralih ke soal yang ada di Galactic Mission ini. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Kita mulai dengan nilai 80. Kita masukkan 80 ke dalam rumus. Di sini 80 kurangi 25 dimodulkan dengan 103, maka hasilnya adalah 55 dimodulkan dengan 103. Hasilnya tetap 55, sehingga kita dapat simpulkan bahwa dia merupakan warna merah ketika detik ke-80. Kita beralih ke detik 135. Kita masukkan nilai 135 dikurangkan menjadi 110 dan dimodulkan menjadi hasil 7, sehingga warna yang dihasilkan pada detik ke-135 adalah warna hijau. Kita beralih ke detik ke-150. Pada detik 150 kita masukkan juga seperti yang pada sebelumnya, dan kita kurangi dengan 25 sehingga menghasilkan nilai 125 dan dimodulkan kembali dengan 103 sehingga dapat menghasilkan nilai 22. Maka kita dapat simpulkan bahwa detik ke-150 adalah detik ketika lampu kuning berkedip. Serta untuk yang terakhir adalah nilai 212, kita masukkan ke dalam variabel nilai sehingga 212 kurangi 25 yang menghasilkan 187 dan dimodulkan dengan 103, dan hasil dari modulo adalah 84. Kita dapat simpulkan bahwa nilai detik ke-212 merupakan detik ketika lampu merah berkedip. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Jadi, di sini saya akan membahas soal TLS mengenai kode ASCII. Nah, di sini saya sudah memasukkan flowchart yang telah saya buat sesuai dengan cara pola pikir saya dan juga pemahaman saya. Yang pertama ada start, dan nanti bisa diinput nama kota. Ketika huruf awal, nanti dia merupakan suatu variabel yang merupakan jenis karakter
atau char. Dan karakter nanti akan diisi dengan huruf awal dari nama kota. Setelah itu, kita akan menghilangkan semua huruf vokal yang ada di nama kota. Dan kemudian untuk jumlah itu merupakan suatu variabel integer yang nantinya akan diisi oleh jumlah kata pada nama kota. Nama kota di sini adalah nama kota yang telah diperbarui dengan penghilangan huruf vokalnya. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membalikkan semua huruf yang tersisa di nama kota atau text reverse. Kemudian kita akan menghitung nilai ASCII pada huruf awal yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu huruf awal nama kota sebelum dihilangkan jika itu merupakan huruf vokal, dan kemudian memasukkan di variabel bernama nilai ASCII. Untuk variabel ini, jika kita melakukan pengkodingan, maka dia merupakan variabel dengan jenis data integer. Kemudian kita masuk ke dalam cabang logika, yaitu apakah jumlah di sini adalah di bagian sini. Jumlah di sini apakah dia jika dimodulkan dengan 2 hasilnya adalah sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka artinya jumlah merupakan suatu bilangan yang bulat. Jika bulat, maka nilai ASCII akan disisipkan setelah huruf ke jumlah dibagi 2. Semisal jumlahnya 6 dibagi 2 menjadi 3, berarti nilai ASCII-nya disisipkan setelah huruf ketiga. Nah, jika tidak, maka nilai ASCII akan disisipkan setelah huruf jumlah dibagi 2 ditambah 1. Kemudian semua ini akan dimasukkan ke dalam nama kota yang tadi telah kita ada variabel sebelumnya. Kemudian nama kota tersebut akan kita jadikan output, dan diagram alir tersebut pun telah selesai. Lalu kita beralih ke soal daripada the lost password ini. Soalnya adalah NM71RK. Nah, di sini adalah clue yang kita dapat, yaitu kata asli merupakan kata bahasa Inggris. Maka kita bisa tahu bahwa G ini nantinya harus diambil sebagai kode ASCII, dan ternyata cocok, yaitu 71 merupakan kode ASCII dari G. Berarti G merupakan huruf pertama dari nama kotanya. Kemudian kita balikan dan kita tambahkan huruf vokal. Suatu kota yang mungkin dengan huruf yang bagian depannya merupakan huruf G dan memuat huruf-huruf konsonan yang telah tampil adalah kata Jerman. Seperti itu, terima kasih.